Pemirsa, eksekusi 4 terpidana mati ternyata menimbulkan berbagai persoalan di dalamnya. Tidak hanya nyanyian Freddy yang mencengangkan, namun di balik eksekusi tersebut ternyata ada aroma korupsi. Diduga anggaran eksekusi untuk menghukum 14 terpidana mati ternyata dihabiskan hanya untuk mengeksekusi 4 orang saja. Berapa besar nilai dana yang menguap dari eksekusi mati? Untuk membahasnya saat ini sudah ada 2 narasumber. Bersama saya yang pertama pengacara publik YLBHI Bang Julius Ibrani. Selamat sore Bang Julius. Terima kasih sudah hadir. Kemudian yang kedua guru kita, pengamat hukum kita, Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat sore Kang Asep. Selamat sore. Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak, eksekusi 1, 2, dan 3 ini mengundang kontroversi, tanggapan dari dunia internasional, penolakan tapi tetap dilaksanakan. Cuma memang ada beberapa kejanggalan dan itu juga disampaikan oleh Bang Julius. Salah satu kejanggalannya kenapa dieksekusi hanya 4 narapidana dalam waktu yang sangat mendadak atau sangat mepet seperti itu. Tapi ada tanggapan bahwa itu karena terbentur masalah hukum. Bang Julius melihatnya bagaimana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kami. Kami sudah sampaikan sejak ada eksekusi gelombang ketiga di bawah rezim Presiden Joko Widodo, ada persoalan hukum di Indonesia. Pertama soal proses hukum yang tidak akuntabel, ketiadaan pendamping hukum yang memadai, kemudian penterjemah bagi warga negara asing, kemudian fair trial atau peradilan yang bersih dan adil bagi para terpidana, dan bahkan sampai ke proses teknis kemarin, misalnya notifikasi yang kurang dari 3 kali 24 jam. Ini tentu menyalahi segala macam aturan yang bersifat fundamental, dan ini kesalahannya sangat fatal sekali. Sehingga dari awal kami katakan hentikan eksekusi mati ini. Bentuklah kajian yang holistik, bukan hanya selembar surat pemberitahuan dari Mahkamah Agung bahwa proses sudah selesai. Karena dalam tataran teknis kami menemukan banyak kejanggalan. Salah satunya, Bang? Misalnya tadi soal notifikasi. Ya, kemudian yang kedua, secara substansi kasus Eugene AP misalnya, salah satu dari 14 nama yang tersebut itu, ini tidak jelas. Pasal yang digunakan bahkan tidak jelas. Pasal yang dituntut, kemudian pasal yang diputuskan tidak jelas. Nah, ini secara hukum tidak boleh. Lalu soal mereka ini terpidana yang diancam hukuman mati. Sebelumnya ada terdakwa yang diancam hukuman mati. Maka perlu dan wajib hukumnya didampingi oleh pengacara. Juga warga negara asing yang harus didampingi oleh penterjemah yang memadai. Nah, proses-proses ini kami duga banyak dilanggar. Bahkan ada 2 nama dari 14 terpidana mati yang setelah pemeriksaan 1 bulan baru didampingi. Nah, ini jelas melanggar seluruh proses hukum dan ini sangat fundamental. Sehingga menurut kami ini tidak bisa dieksekusi. Hentikan. Salah satu kejanggalan juga yang dicatat oleh YLBHI itu bahwa ada dana yang dikorupsi. Yang seharusnya dana itu untuk 14 terpidana, tapi dengan 4 terpidana yang dieksekusi, keseluruhan dana itu digunakan. Betul. Jadi yang menarik begini, kami coba mengusut aspek yang lain dari eksekusi hukuman mati. Karena ini bicara efektivitas dan efisiensi sebuah kebijakan negara yang menurut kami ini sangat besar, sangat luar biasa. Ternyata hasil investigasi kami mendapatkan informasi anggaran untuk mengeksekusi mati, 1 terpidana mati di kejaksaan sendiri itu 200 juta. Sedangkan di kepolisian itu sekitar 247.112.000 untuk 1 orang. Ada 2 anggaran dalam 1 kegiatan. Itu catatan pertama. Lalu yang soal jumlah. Artinya untuk mengeksekusi terpidana mati 1 orang ini senilai 447.112.000. Kita bandingkan sebentar sebelum evaluasi pasca eksekusi. Anggaran untuk pemeriksaan 1 perkara, penanganan 1 perkara di kepolisian itu maksimal sekitar 5 juta. Lalu di kejaksaan 3 sampai 6 juta. Nah, yang terakhir adalah ini anggaran sudah habis terpakai padahal kegiatan belum selesai. Nah, ini logika yang sederhana yang kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana akuntabilitas dari penggunaan anggaran yang luar biasa ini? Di mana komitmen pemerintah yang katanya ingin memberantas narkoba tapi anggaran penanganan kasus jauh lebih sedikit, tapi anggaran eksekusi mati itu jauh lebih besar. Sehingga ini menurut kami, ini kebijakan harus dihentikan, harus ada evaluasi, termasuk kami juga akan meminta pertanggungjawaban dari anggaran yang sangat besar itu untuk eksekusi mati, dan kami meminta juga BPK untuk melakukan audit. Kepolisian dan juga Kejaksaan Agung. Baik, tahan sampai di situ Bang Julius. Saya ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, tadi ada dikatakan Bang Julius mewakili YLBHI, notifikasi, pasal tidak jelas, dan juga masalah dana. Kang Asep dari awal sudah mengatakan juga di berbagai perbincangan kita bahwa sudah tidak perlu ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 gitu. Ini juga sudah menjadi
pembicaraan. Nah, untuk yang ketiga ini, kejanggalan yang terjadi Kang Asep melihatnya bagaimana? Ya gini, kan saya sejak awal ya, terlepas saya setuju dengan dia, satu koalisi cuma kalau hukuman mati beda ujung sama saya, tapi saya tidak masalahkan itu ya, karena ini juga saudara saya, sahabat saya ya. Nah, soal pelaksanaan bicara. Kan saya katakan gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang tsunami. Ini kan seperti upacara selebrasi yang ada dan itu pamer dan dikaitkan selalu ketika ada reshuffle kabinet selalu dimunculkan senjatanya dengan hukuman mati. Sekali lagi terlepas kita setuju tidak setuju hukuman mati, satu itu. Kedua, ketika ada pelaksanaan eksekusi mati, dia mengatakan habis lebaran nanti persiapan administrasi, persiapan yuridis. Artinya apa? Sekali lagi, ketika pas hari Jumat itu kita melihat publik, artinya udah siap, udah selesai persoalan administrasi, entah upaya hukum biasa, upaya hukum PK, agresi, berarti kita menganggap sudah selesai. Ada prosedur tadi 3 hari sebelumnya, semua berarti prosedur kita anggap sudah publik udah tahu. Banyak ketika dia melaksanakan tidak sembarangan. Tapi faktanya kan mencengangkan. Sekali lagi, terlepas kita setuju hukuman mati atau tidak hukuman mati ya. Tapi pas pelaksanaannya, bayangkan, anggaran itu disiapkan satu orang yang dikatakan oleh Mas Julius semua udah dirinci. Mobil jelas, kendaraan ambulan 14 plus 3 cadangan. Cepat mati itu kereta peti jenazah jumlahnya segitu. Kemudian keluarga yang dipanggil sudah ada. Mereka kan sudah tahu bahwa hari itu akan dieksekusi. Ternyata yang dieksekusinya 4, 10 tidak. Mereka sudah diisolasi. Nah, persoalan saya katakanlah, kan saya katakan, kalau semua enggak, kalau iya semua, kalau enggak semua. Kan pertanyaan saya, kenapa 4 dieksekusi? Kenapa 10 enggak dieksekusi? Harus ada alasan dong yang 10 ini, satu nomor 10. 1 kenapa, 2 kenapa, 3 kenapa, sampai 10. Kan Jaksa Agung bilang, 14 dieksekusi, semua sudah selesai persoalan nunggu waktu. Nah, tapi faktanya kenapa 4? Kalau keadaan alam, kenapa 4 dieksekusi? Kenapa 10 enggak? Nah, sekarang kembali katakan Mas Julius, saya setuju sekali. Anggarannya kan jelas dipakai. Nah, sekarang harus bertanggung jawab dari anggaran. Karena 1.200 plus anggaran kepolisian. Saya akan kejaksaan aja kan. Nah, sekarang dikemanakan? Dan dia harus bertanggung jawab terhadap, karena 1 anggaran sudah selesai, artinya 4 oke, saya bertanggung jawabkan sekali lagi ya, terlepas mati tidak setuju atau tidak mati, 4 oke, 800, berarti yang 10 harus bertanggung jawab. Jangan mengatakan sudah dipergunakan sebagai tidak bisa. Anggaran itu harus dari A sampai Z. Ketika anggaran tidak selesai, dia harus bertanggung jawab. Sekarang kan kita publik meminta semua, baik yang setuju hukuman mati atau tidak hukuman mati. Apa alasannya? Kenapa ada apa ditunda? Apa dihentikan, apa ditangguhkan. Sekarang kan tidak jelas. Bahasa yang jelas yang muncul apa? Ada dinamika. Loh, alasannya dinamika. Kan katanya persiapan nunggu-nunggu itu berarti yuridis sudah selesai. Ketika keluarga dihadirkan, ketika ambulan dihadirkan, ketika regu penembak kali jumlah 14 udah selesai. Sudah nggak ada persoalan. Proses hukum sudah selesai semua. Ya, tapi kan pernyataan kita lihat malam. Apa yang terjadi? Jaksa Agung Muda, Saudara Nur Rahmat menjelaskan. Apa yang terjadi? Soal ada sesuatu yang memang dibalik itu yang sekarang publik pada sekali lagi terlepas kita berbeda dengan Julius setuju atau tidak hukuman mati, tapi harus jelaskan alasannya kenapa 4 dieksekusi, kenapa 10 enggak, dan 10 dirinci 1, 2 sampai 10 ini ada apa? Kang Asep, bila alasan yang digunakan pemerintah bahwa 10 lainnya itu masih terbentur kasus hukum, baru mereka ketahui di detik-detik menjelang eksekusi, masih bisa diterima secara logika? Berarti kalau nggak bisa, nggak ceroboh. Kan berapa kali diundur habis lebaran. Udah selesai, kita kan nunggu harus hati-hati selesai. Kan coba buka rekaman seluruh televisi muka. Ada administrasi, yuridis. Artinya ketika detik terakhir, yang ada catatan 3 hari yang belum dilakukan, berarti kan dia ceroboh dong. Kenapa dia berani melakukan itu? Kenapa Rohani yang dipanggil? Kenapa keluarga dipanggil? Kenyataannya kok ada masalah detik terakhir. Terlepas kritikan dari teman-teman YLBHI dan kawan-kawan. Tapi persoalannya ketika Jaksa Agung berani menentukan hari Jumat malam itu, berarti persoalan sudah selesai. Ketika persoalan itu selesai tidak selesai, harus ada alasan. Jangan mengatakan detik terakhir loh. Detik terakhir kok alasannya ada yuridis. Oh, yuridis berarti kan tinggal nanya apa PK-nya nggak selesai, apa gerasinya nggak selesai, atau alasan lain. Di luar yuridis harus bertanggung jawab dong. Sekali lagi masyarakat melihat ini uang rakyat yang satu orang 200 juta belum anggaran kepolisian. Sekarang nggak jelas. Sekali lagi ya, itu harus ada pertanggungjawaban. Ini uang rakyat, apalagi untuk menghilangkan nyawa orang. Seperti yang disampaikan Bang Julius tadi, sedang menuntut pertanggungjawaban tersebut ya wajar, ke kepolisian. Iya. Sudah sampai mana Bang sekarang? Kami masih memproses dulu, kami masih mencari-cari dulu lewat permohonan informasi publik. Tapi yang paling penting juga kami sampaikan tadi soal Kang Asep, kalau ada alasan yuridis itu, anggaran ini masuk alasan yuridis juga, gitu. Karena ada penyelewengan di balik anggaran, ada penyalahgunaan, berarti ada dugaan tindak pidana juga di sana. Makanya tetap kami minta setelah kami menemukan diberikan atau tidak datanya oleh 2 institusi tersebut, kami juga meminta BPK untuk melakukan audit dan sisanya ini menjadi bahan yang baik untuk mengubah kebijakan negara, mungkin dengan langkah menggugat presiden atau jaksa agung. Baik. YLBHI juga sempat menyampaikan akan membentuk tim independen guna melakukan peninjauan ulang dari masalah eksekusi ini. Kenapa
4, sedangkan 10-nya ditunda terlebih dahulu. Tapi kita akan bahas usai jeda yang satu ini. Kita akan kembali lagi pemirsa di iNews Petang.